Tapi walaupun Dabitah orang Melayu, kaum Melayu sendiri bingung dalam menyikapinya. Sebagian mereka malah mengomentari pakaian Dabitah. Berikut ini komentar mereka. Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana nih kabar teman-teman semua saat ini? Pastinya kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dan keluarga juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pastinya semua kita selalu dilimpahkan berkat rezeki oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa. Kali ini guys, kembali kita akan mereaksi satu video miliknya Indonesia Raya. Indonesia raih 2 emas, Malaysia kian cemas. Kenapa nih kok Malaysia cemas ini? Oke guys ya, tidak usah berlama-lama guys. Seperti apa ini berita dari Indonesia Raya? Langsung saja ya guys, kita tonton videonya. Namun guys ya, sebelum lanjut, jangan lupa guys, nanti kunjungi ya channel Indonesia Raya. Linknya saya taruh di deskripsi. Dan di subscribe guys pastinya guys ya. Thailand dapat emas taekwondo, Filipina 2 emas gimnastik. Indonesia 1 emas speed climbing. Malaysia kapan ya Allah? Mohon berjangkit gold ke Malaysia. Tahniah Indonesia. Itulah reaksi netizen Malaysia saat Indonesia meraih emas pertama pada Olimpiade Paris tahun 2024. Ada yang mengucapkan selamat pada Indonesia, tapi ada juga yang bersedih karena Malaysia belum mendapatkan medali emas. Entah bagaimana lagi reaksi tetangga ini setelah mengetahui Indonesia berhasil menambah lagi 1 emas yang dipersembahkan oleh Rizky Juniansyah lewat cabang angkat besi. Hingga saat ini, Jumat pagi tanggal 9 Agustus, inilah klasemen sementara Olimpiade Paris. Amerika Serikat menduduki posisi teratas dengan 30 medali emas. Lalu disusul oleh Tiongkok dan Australia. Nah, di kalangan negara ASEAN, Filipina menempati urutan teratas dengan 2 medali emas dan disusul Indonesia dengan 2 emas pula. Bedanya jumlah medali perunggu Filipina lebih banyak. Urutan selanjutnya adalah Thailand dengan perolehan 1 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Adapun Malaysia mendapat 2 perunggu. Dalam sejarahnya, Malaysia belum pernah meraih medali emas dalam Olimpiade. Dan inilah klasemen ASEAN sebelum Olimpiade Paris. Sepanjang Olimpiade sebelum Paris, Thailand menduduki posisi teratas dengan Thailand 10 medali emas. 10 emas ya. Adapun Indonesia menduduki posisi kedua dengan 8 emas. Tapi sebelum Selanjutnya Olimpiade Filipina, Paris ya. sebelum Olimpiade Paris, baru mendapat 1 emas, lalu disusul Vietnam dengan Berarti jumlah kita yang sama. 10 ya guys, ditambah 2 ya. Singapura sudah pernah mendapat medali emas. Singapura juga Adapun sudah. Malaysia belum pernah memperoleh emas. Itulah yang selalu bikin risau rakyat Malaysia. Dan di Malaysia juga terjadi persaingan diam-diam antara kaum Cina dan Melayu. Nah, itu dia. Kaum Melayu, kalau bisa ingin berusaha menyumbang medali emas, dan jangan sampai didahului kaum Cina. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, marilah kita simak dulu cuplikan perjuangan 2 pahlawan Indonesia, Rizky Juniansyah dan Verdict Leonardo, dalam memperoleh medali emas di Paris. Baik, tadi memang penampilan dari Wirapon Wicuma membuat kita sedikit khawatir, tapi tentunya Rizky Juniansyah tadi bisa mengatasinya dengan baik di angkatan keduanya. Kita lihat bagaimana tersenyum lebar tentunya, karena bagi Wirapon tentu ini menjadi sebuah catatan yang sangat spesial juga untuk bisa meraih medali perak. Dan tentu saja pemirsa, kita akan menyambut pahlawan olahraga kita, namanya Rizky Juniansyah, yang datang dari Serang dengan membawa nama Indonesia untuk naik ke atas podium tertinggi dan mengunci medali emas, membuat merah putih berkibar dengan gagah di Paris Arena, dan tentu saja akan membuat kita kembali mendengar lagu Indonesia Raya dengan rasa bangga. Ini dia Rizky Juniansyah pemirsa. Indonesia Raya berkumandang di negara Prancis ya guys. Nanti ketika ia pulang kembali ke tanah air, medali emas UK, medali emas
mulai berdatangan untuk Indonesia. Setelah Fendrik Leonardo, kini ini ada nama Rizky Juniansyah. 2 medali emas kurang dalam waktu 24 jam. Sebuah hasil yang prestisius tentunya bagi Indonesia. Pada pagi aku berdiri, Indonesia marilah kita Indonesia bersatu. Luar biasa. Ya. Dan ini merupakan torehan emas kedua kita ya. Artinya kita mengulang sejarah di Olimpiade Barcelona tahun 92, di mana saat itu kita meraih 2 emas juga dari pasangan Alan Susi di cabang bulu tangkis. Ya. Setelah itu kita paling banyak hanya bisa menghasilkan 1 medali emas. Ya. Bahkan di tahun 2012 di London kita tidak meraih emas Sama sekali. Dan terakhir di Tokyo kita juga hanya meraih 1 emas lewat bulu tangkis. Kali ini kita 2 emas di cabang angkat besi dan juga panjat tebing. Panjat tebing. Wu Peng on the better start. Fredrik Lienhard is trying to get into this race. It's going to be on the bottom. Look what it is. 4.75 seconds. Cuman beda 2 detik ya guys, kerennya. What a race this was. One of the best we've seen in these whole games. Wu Peng, a lifetime best. It was from the athlete from the People's Republic of China. The Project Paris is complete for Team Indonesia. They take home Olympic gold. 2 detik aja bedanya ya kan. Televisi Astro Arena Malaysia termasuk paling awal memberitakan perolehan medali emas Indonesia, walaupun lewat media sosial. Dalam unggahan di Twitter atau media sosial X, disebutkan bahwa Indonesia memenangi medali emas pertama, yakni lewat atlet panjat tebing Fendrik Leonardo. Berita tersebut menuai banyak komentar dari netizen negeri kasino. Fendrik adalah putra dari pasangan Sumaryanto dan Rosita Hamzah yang tinggal di Pontianak. Nama Fendrik pemberian ayahnya Barat, ya. karena sang ayah suka pada pemain bola Belanda bernama Fendrik. Adapun nama Leonardo terinspirasi dari pemain sepak bola Brasil. Nah, karena namanya yang aneh itulah, ada komentar yang aneh pula dari netizen Malaysia menyusul pemberitaan Astro tadi. Mungkin ia mengira Fendrik adalah orang Tionghoa atau bagaimana. Berikut ini sejumlah komentar mereka. Tiger mau orang Serious Tionghoa question. kayak mau orang apa kayak Kenapa nama dia tak ada nama Indonesia ye? Bukankah kat sana wajib letak nama beridentitas Indonesia? Gundulmu itu. Tahniah tetangga. Indonesia Raya sudah bergema di kota Paris. Mohon doa kalian agar lagu Jalur Gemilang juga bergema di kota Paris. Tengok coach dia. Dia bilang, anak Mike B tak ada kelebihan dari segi saiz dan tinggi. Tapi anak dia lincah panjat. And it's proven. Kalau tengok tempat latihan diorang, tak mewah pun. Thailand dapat emas taekwondo, Filipina 2 emas gimnastik. Indonesia 1 emas speed climbing. Malaysia kapan ya Allah? Mohon berjangkit gold ke Malaysia. Tahniah Indonesia. Indonesia dulu pun memang emas kat Olimpik. Dalam sukan memang antara kuasa besar iaitu badminton. Kali ini baru tak silap menang emas dalam acara sukan baru. Luar dari sukan yang secara tradisional mereka mendominasi. Sejauh ini Malaysia memang masih menanti-nanti emas pertama Olimpiade. Kaum Melayu Malaysia sebetulnya amat berharap banyak pada Datuk Azizul Hasni Awang. Ia adalah atlet balap sepeda trek. Tapi atlet berusia 36 itu gagal melaju ke final pada 8 Agustus lalu untuk nomor trek. Dan ia kini hanya bisa berharap medali dari nomor keirin. Berikut ini komentar netizen Malaysia. Melayu kebanggaan negara Malaysia. Melayu pasti mampu menang pingat emas. Dah tua. Elok pencen atau pensiun lah. Aku dah cakap awal lagi pada tahun 2020.
Konon tahun ini 2024 nak idamkan pingat emas. Tak payah angan-angan dan bermimpi di siang hari. Faktor umur dah meningkat tua lagi. Malaysia juga masih bisa berharap pada atlet loncat indah Nur Dabita Sabri yang masuk ke babak final untuk nomor lompat papan 3 meter. Tapi walaupun Dabita orang Melayu, kaum Melayu sendiri bingung dalam menyikapinya. Sebagian mereka malah mengomentari pakaian Dabita. Berikut ini komentar mereka. You can do it. Amin. Insya Allah. Semoga Dabita dapat pingat seterusnya untuk negara kita tercinta. Ada harapan Malaysia dapat pingat. Malunya pakai macam ni. Emas ke dalam mimpi. Cina terus sangatlah. Kalau gangsa pun syukur. Semoga Dabita mampu memberikan saingan sengit kepada penerjun negara lain di perlawanannya akhir nanti, Jumaat ini. Serba salah. Semoga ya. Olimpik kali ini berpihak kepada penerjun negara dan Dabita menjadi rakyat Malaysia pertama memenangi pingat emas. Insya Allah. Ni tak boleh ni. Pakai tudung. Tutup aurat tu. Banyak netizen pikiran sempit gairah sini. Bitah cuba amalkan krem membesarkan anu. Anu besar membantu mengurangkan percikan air. Ni tidak dapat pingat pun tidak apa. Benda berbogel dan tidak rasa malu. Apa yang nak diagungkan? Aurat tu bukan bayi. Subhanallah, anak siapa? Mana emak bapaknya? Begitulah kegelisahan rakyat Malaysia menanti medali emas dari Olimpiade Paris. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Olahraga aja kok. Nama saja dipermasalahkan. Ya kan, baru tadi juga kita dengar ada persaingan, ya kan, kalau bisa Melayu duluan yang bisa mendapatkan emas. Ini kan aneh bin ajaib, ya kan. Kalau kita kan nggak pernah membedakan kamu itu etnis apa, suku apa. Pokoknya membawa nama Indonesia ya itu kamu Indonesia. Kamu nggak peduli mau kamu Tionghoa, mau kamu India, nggak peduli. Yang penting dia Indonesia, membawa nama Indonesia. Inilah persatuan itu. Tapi memang jelas lah ya bedanya di sini ya. Makanya kenapa Indonesia itu jati diri bangsanya sudah ketemu ya kan. Kalau mereka kan sampai sekarang nggak tahu jati diri mereka itu seperti apa, kita nggak ngerti. Ya kan. Dan sampai kapanpun nggak bakal ketemu itu jati dirinya mereka itu.